Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran PKN pada pagi hari ini tentang modul 8, yaitu hubungan konsep, nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nilam Afifatus Zakia dengan NIM 858166529. Kegiatan belajar 1 tentang konsep, nilai, moral, dan norma KNMN dalam hubungan warga negara dengan negara. Pengertian konsep, nilai, moral, dan norma. Konsep yaitu pengertian yang menunjukkan kepada sesuatu. Pengertian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata, nama, atau pernyataan. Berdasarkan definisi itu, dapat disimpulkan bahwa konsep nilai adalah pengertian yang menunjuk pada nilai tertentu. Sedangkan nilai adalah sesuatu yang merujuk kepada tuntunan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk, atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. Sedangkan moral adalah keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai. Dan norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Agar dapat menguasai materi dengan baik, langkah-langkah yang perlu diketahui yaitu 1. Pahami secara mantap konsep, nilai, moral, dan norma. 2. Lakukan kajian nilai, moral, dan norma dalam kurikulum PKN 2006, termasuk cermati standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tentukan materi atau indikator yang dapat meletakkan dari ketiga unsur tersebut. 3. Kaitkan dengan perilaku yang diharapkan dari rumusan nilai atau kompetensi dasar dan indikator tersebut. Beranjak dari ketiga hal tersebut di atas, dapat kita rumuskan 3 hal yang sangat berkaitan dengan perilaku yang diharapkan. 1. Coba Anda tentukan beberapa standar kompetensi dalam kurikulum PKN 2006 untuk jenjang SD. Kemudian, identifikasikan kembali secara betul KNMN-nya. 2. Rumuskan materi yang mencerminkan ketiga unsur nilai. 3. Apakah ada dalam contoh materi tersebut hubungan KNMN dengan tuntutan perilaku warga negara? Mengubah sikap seseorang tidak semudah memindahkan barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tetapi memerlukan proses dan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung ke arah itu pula. Mengenai hal tersebut, ada beberapa pendekatan yang kita kenal. Pendekatan emosional yaitu bertujuan mengunggah perasaan dan emosi siswa dalam memahami, menghayati, dan meyakini nilai yang akan ditanamkan. Pendekatan kedua, pendekatan rasional, yaitu bertujuan memberikan peranan kepada akal dalam memahami dan menerima kebenaran nilai tersebut. Bagaimana kaitannya perilaku kita sebagai warga negara? Tentu kita memiliki kewajiban dan rasa tanggung jawab secara moral terhadap negara. Dalam GBHN 1993 tentang pendidikan dijelaskan bahwa pendidikan dasar sebagai jenjang awal dari pendidikan di sekolah lebih ditingkatkan pemerataan, kualitas, dan pengembangannya agar dapat memberikan dasar pembentukan pribadi manusia, warga masyarakat, dan warga negara yang berbudi pekerti luhur, beriman, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan di bidang ekonomi berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
bahwa cara pandang integralistik Indonesia di bidang perekonomian ini menurut beberapa unsur diantaranya berikut ini. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, maksudnya produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan anggota masyarakat. 2. Perekonomian disusun atas kekeluargaan, maksudnya kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mengandung berikut ini. 1. Adanya keselarasan, keserasian, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Meskipun pembangunan ekonomi mendapat tempat utama dalam pembangunan nasional dewasa ini, dan di dalam jangkau panjang unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya mendapat perhatian seimbang. 2. Pembangunan merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air. 3. Hal yang ingin dibangun manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia pula. Demikian pula di bidang-bidang lainnya, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Peran serta aktif warga negara sangat diperlukan. Pembangunan mengandung arti bahwa warga negara adalah objek dan subjek pembangunan. Karena warga negara sebagai subjek pembangunan, maka warga negara sebagai manusia harus diperhitungkan. Oleh karena itu, perlu mengajak subjek pembangunan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.